Pak, saya sudah cerita begini, Pak. Seolah-olah saya ini kan kalau dilihat, wah, wong pinter segala macam, kayak kebal-kebal dewe gitu, kira-kira begitu. Tapi saya ingat betul, Allah punya firman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau saya tarik langsung ke ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu terjemahan Pancasila konstitusionalnya adalah jelas. Setiap warga negara Republik Indonesia terlahir sebagai calon presiden Indonesia. Ya. Sangat jelas. Ya. Nah, yang kedua, salam semoga selalu melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya, khususnya bangsa Indonesia, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama, lebih khusus lagi yang hadir di dalam acara ini. Ya, saya selalu membacakan sholawat yang di luar sholat. Jadi yang di luar ibadah Allah itu saya sampaikan ke umatnya. Dan saya biasa setiap hari mendoakan. Misalnya mohon maaf, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abi wa ummi. Ya gitu ya, tidak apa-apa. Itu namanya juga doa. Ya, saya tegaskan di sini. Tentang sholawat ini, tadi kan Abu yang tahlil itu, saya mau nambah itu. Ya. Jadi kalau saya pahami, sholawat itu adalah doa tertinggi. Ya, dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu adanya di Quran. Ya. Terus yang melakukan itu Allah sendiri dengan para malaikat, ya, untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga alasannya Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Jadi dari situ saya menyimpulkan doa tertinggi itu adalah sholawat. Nah, yang saya mohon maaf di NU masih untuk Nabi terus, jangan untuk kita juga, gitu loh. Quran itu makanya untuk Nabi Muhammad apa? Kan untuk kita. Nah itu dia. Rahmatan lil alamin sholawat itu di mana? Ya di kitanya ini. Ya kalau pakai NU wasilahnya ke Nabi. Makanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi wa alayya wa alaihim wa alaina misalnya. Ini saya ya. Itu namanya membumikan sholawat. Dari Nabi ke kita per detik. Ya, doa namanya. Tapi itu ba'da salam. Mohon maaf ya, supaya tidak disebut bid'ah. Kalau mau beda pendapat tidak apa-apa, tapi bukan bid'ah. Tapi kalau di dalam sholat itu tasyahud bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi wa alayya wa alaihi wa alaina, nah itu masalah. Jadi jangan salah ya. Itu tadi karena tahlil itu, ya. Dan persis di antara hadis saya tambah sedikit itu ada yang namanya pluralitas satu kemajemukan, la nufariqu baina ahadin min rusul, itu dari awal. Saya teringat betul Pak tadi Pak, bersama Kiai siapa? Bukhari Muslim ya. Saya teringat betul khutbah Jumat saya di Masjid Kolombo tahun 1985. Ingat ya, 1985, saya masih orang muda. Umur saya baru 25 tahun. Ketika saya khutbah tentang tahlil dari perspektif ya sosiologi. Nah, itu salah satunya di situ. Saya cerita tentang tadi itu makanan itu ya, gitu. Saya tambah sedikit ini Pak maksudnya. Coba Bapak pikir, mengapa telurnya itu kok dipecah 8? Dibagi 8 itu maksudnya apa coba? Maksudnya dikira jalan agama. Bukan Pak, itu pelaksana di yungfikuna fis sarai wa tarai. Karena kita dulu terjajah, jadi bisa makan 8 telur itu sudah sangat hebat. Itu loh maksudnya. Ya, ini orang yang tidak paham ngomongnya aneh-aneh itu yang saya bilang itu. Ya, itu. Mohon maaf ini, itu saya sampaikan itu. Kenapa telurnya kok dipecah 8 saya bilang? Ya karena tidak mampu, tapi harus infak. Gitu. Ya itu tadi yang Bapak sampaikan. Itu saya sudah betul itu ya. Saya teringat. Saya ngomong agak panjang ini, mohon maaf karena saya dengar Pak Kiai Agil tidak bisa. Ya, jadi saya ngomong sedikit lebih panjang itu karena tadi. Nah. Kemudian yang ketiga ya, terima kasih ya kerjasama ini. Tapi kaitannya dengan kalau saya bicara dengan COVID ini ya, penyakit ini, saya sampaikan lagi ini. Di tahlil itu ada betul. Ya. Dzalikal kitabul raib wa hudalil muttaqin. Yang pertama apa syarat jadi muttaqun di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pak, maka saya sampaikan kita itu wajib beriman bahwa COVID itu ada. Itu jelas. Ya. Jadi COVID ini apa? Ini makhluk Allah. Nah, di sini persoalannya. Kita diuji, Pak, siapapun itu. Maka saya sampaikan beberapa hal yang pernah saya sampaikan. Ya, tapi lebih leluasa berdalil di sini saya, karena saya sama NU, Pak ya. Saya ini pernah menjadi wakil Rois Suriah, PWNU, DIY. Pernah menjadi AOAN, bukan sebelumnya pada istilah itu. Status sekarang AOAN, ya, di DIY itu. Dan lebih hebat lagi kalau pakai wallahul muwaffiq ila maqthorik, saya lahirnya persis bareng dengan PMII. Itu. 17 April 60. Ini sekedar nyambung lagi yang tidak terlihat itu ya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi sekali lagi soal COVID ini. COVID ini bagi saya, sudah saya sampaikan berapa kali, ini adalah perang dunia ketiga. Ya.
Apa keanehannya? Satu, ya, musuhnya siapapun. Ya. Kalau perang itu biasanya kan ada negara atau agama atau apalah blok-blokan. Tapi COVID ini tidak, Pak. Ya, itu satu. Jadi musuhnya siapa saja kalau pakai bahasa perang. Perang Dunia Ketiga. Makanya Presiden Amerika yang coba-coba, ya kena juga. Yang lama ya, siapa Pak? Donald Trump itu. Ya, kurang apa keamanan, security, teknologi militer Amerika itu? Kok presidennya sampai kena itu? Ya, itu satu. Nah, yang kedua, bedanya lagi dengan perang yang lain, teknologi militer itu tidak bunyi di sini. Tapi, ya, korbannya nyata. Yang ketiga, di sini lagi, dalam perang konvensional atau perang apalah itu ya, selain yang perang dunia ketiga ini, yang mati duluan itu bukan tenaga medis. Bukan. Karena mereka dilindungi oleh hukum internasional. Pak. Ya. Sekarang yang terjadi apa? Korban yang pertama jatuh itu adalah tenaga medis. Yang keempat ini yang sangat sensitif untuk kita orang Islam. Itu ulama-ulama, ustadz-ustadz yang berbicara tentang COVID itu, menantang itu ada apa? Mohon maaf saya. Pak, ya kemarin siapa yang merilis itu Wapres, berapa ulama yang NU saja yang meninggal itu berapa? Ya, ini loh. Nah dari sini coba saya ingin memberi sedikit penjelasan, ya COVID ini. Ya, jadi satu, ya, ada itu tidak harus terlihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu gampang epistemologi dasar itu, Pak. Ya, panca indera nanti ada akal, nanti baru kiai itu pakai laduni atau pakai kalbu itu. Ya, jadi kalau saya tidak melihat di balik tembak belakang itu bukan berarti tidak ada apa-apa di sana itu. Ya, epistemologi pertama dengar ada telinga ya, orang itu maka sami'un basir. Ya, anak belum melek matanya udah ngerti dia udah dengar. Gitu. Tapi di situ intinya yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, nah ada tidak harus terlihat. Itu namanya bil ghaib tadi di sana. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin di situ. Nah, ini paling mudah adalah melalui saksi ahli. Siapa saksi ahli itu banyak sekali. Ya tenaga medis yang sudah gugur lah, kiai-kiai yang sudah gugur lah, korban lah dan seterusnya. Itu saksi ahli namanya. Jadi jangan pernah berkeras kepala ya mengatakan saya tidak percaya COVID karena saya tidak bisa melihat. Itu orang tidak ngerti Quran yang ngomong kayak begitu. Saya tidak marahin bapak-bapak loh ya. Jangan salah loh Pak ya, saya tidak marahin bapak-bapak, ini dikira saya marahin bapak-bapak nih. Saya hanya ingin menjelaskan kesedihan saya membaca itu pengalaman sejarah di Indonesia ini bahwa ada ustadz yang nantang begini-begini itu loh. Sedih sekali saya. Ya. Akhirnya apa? Umat Islam yang jadi korban kalau kita berbicara secara spesifik di sini. Ya, tapi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Udah, maka saya ingin menjelaskan begini, mohon maaf, salah satu peran kita ini adalah menjelaskan mal farqu baina sunnah wan nafilah. Ya, saya bahasa Arab, saya orang pesantren. Ya. Di sini ada kesalahpahaman pada umumnya umat Islam di dunia ini. Saya mohon maaf. Mereka tidak bisa membedakan antara sunnah dengan nafilah. Ya, COVID ini ada di mana, Bapak-bapak? Jadi sunnatullah nanti menjadi sunnah Rasul atau sunnah Nabi atau sering dibilang sunnah biasa. Ya, tulisannya ada yang double N, ada yang pakai H, ada yang sunat itu bahasa Indonesia itu. Nah, ini perlu dipahami dulu oleh muslim-muslim kita ini. Nah, nanti bapak-bapak punya peran di dalam konteks yang ini, meluruskan pemahaman ini. Jadi sunatullah itu hukum alam. Itu takdir bahasa lainnya. Yang isinya hanya satu, positif dan negatif sekaligus. Kalau bahasa fikih tidak ada masalah tanpa masalah, tidak ada masalah tanpa masalah. Tapi jangan salah, ini delegasi Allah yang terluas untuk mengatur alam fisik ini. Ya, sehingga dia berlaku dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal siapapun. Dengan bahasa lain, dia itu berlakunya absolut, universal. Ya. Objektif, eksperimental, itu bahasa lainnya. Dengan bahasa Arab namanya adil. Ya, itu sunnatullah. Nanti menjadi kalau diajarkan oleh Nabi Muhammad atau masuk ke dalam Islam, karena sunnatullah itu untuk semua umat, bukan hanya umat, bahkan alamin. Ya, nanti saya kasih contoh yang lain. Sudah, kalau sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad atau di dalam Al-Quran, itu menjadi sunnah Nabi namanya, sunnah Rasul. Pak, ya, nanti saya kasih contoh COVID, saya kasih contoh yang lain-lain. Baru di situ cara mewujudkannya itu ada pilihan-pilihan. Nah, ya kalau bahasa fikihnya itu bisa menjadi makruh, menjadi wajib. Saya katakan di sini nafilah. Saya tidak mengatakan karena sunnah. Karena ini yang bikin kita keliru di sini. Ya, ada apa lagi? 5 itu. Itu maksudnya. Itu pilihan
pelaksanaannya. Yang itu relatif, subjektif, lokal, sementara, temporal ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat COVID ini. Nanti saya kasih contoh yang lain. COVID ini makhluk sunatullah. Ya, sunatullah, makhluk ini. Dia sebagai makhluk alam tidak punya pilihan. Delegasi Allah kepada alam itu cuma iya atau tidak. Ridho Allah kepada alam itu loh. Kita kayak Isa balillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu cuma pilihannya either or kalau bahasa Inggris. Yes or no saja. Ya, siapapun yang tidak sesuai dengan yes no ini pasti kalah. Ya, kita ambil contoh, misalnya COVID. Ambil contoh Presiden Amerika yang tidak percaya, ambil kiai yang nantang-nantang, ambil siapa saja yang pokoknya di bawah standar, ya. Standar itu mubah maksudnya itu. Ya, kalau sudah naik ke nafilah itu berarti sudah ada plusnya. Kalau naik ke wajib itu berarti sudah sangat siap secara alamiah. Ya. Nah, di sini siapa yang melawan COVID ini tidak pakai apa yang dikehendaki Allah dalam hukum alam, artinya hukum COVID, pasti kalah. Ya. Dengan bahasanya sederhana, sama dengan melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas sekali. Ya. Nah, karena ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, kalau ada apa namanya begini, kamu harus di ini. Nah, itu di situ menjadi sunnah Nabi. Tapi kita perhatikan di COVID ini. Ya, makanya umat Islam, mohon maaf, banyak salah memahami Al-Quran. Pikir Al-Quran itu hanya untuk orang Islam, enggak, Pak. Bukan hanya untuk manusia loh, tapi lil alamin. Apa contohnya? Yang paling gampang sudah. Ya, kita lihat. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ya, idilu waqrabul taqwa. Baru nanti watakullah. Jadi inti hukum Allah di alam ini adalah mengoptimalkan potensi positif suatu benda, minimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan. Ya, di tengah proses kita harus istiqam. Dari keseimbangan itu baru ingat ya, idilu waqrabul taqwa. Keadilan yaitu menyeimbangkan sesuatu itu merupakan sesuatu yang paling dekat dengan ketakwaan. Baru kita tarik ke prosesnya. Bagaimana caranya? Hati-hati. Di situ ada lanjutnya nama istislam. Proses selanjutnya istislam. Ini yang jadi tengah ya. Islam bukan di depan seperti nulis masjid itu. Pasrah. Kalau Islam sama dengan pasrah, tewas kita semua, Pak. Ya. Itu omongannya nulis masjid itu. Ya. Bukan. Itu hanya proses. Di tengah proses yang sudah disesuai dengan aturan keseimbangan tadi. Nah, kita harus pasrah. Kalau sudah nyampe menjadi sulam, menjadi silmun. Sulam itu meningkat. Sulam itu ondo itu. Tingkat apa itu namanya? Tangga. Nah, baru silmun menjadi damai. Kalau mau masuk surga, watakullaha, agama masuk. Nah, di situ bedanya Islam dengan yang lain. Kalau kita sudah bertakwa, sudah muslim, maka doanya di depan. Baru dibilang, kulu apa itu, amalin lah yang layu tadu basmalah itu, ingkotoa itu. Ya, saya lupa persis bunyinya, tapi setiap tindakan yang tidak dimulai dengan bismillah, itu terputus di akhirat sana nanti. Tidak dapat pahala maksudnya. Ya. Tapi di dunia tetap berlaku, Pak. Karena itu hukum alam. Nah, sekarang kita lihat, makhluk apa yang tidak paham ini, Pak? Ya, bahasa Qur'annya, sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di bumi ini, langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Itu maksudnya apa? Ya tunduk pada hukumnya ini. Mari kita tes. Kita ambil hewan dulu. Dan ada 5 makhluk ini. Insani, hayawani, jinni, malakuti. Ada 4. Ya, dengan berbagai variasinya. Kita ambil contoh hayawan. Singa misalnya, Pak. Makan. Mumpah saya tidak tahu ya, saya tidak pernah punya singa. Misalnya makan singa itu 3 kilo sekali makan, umpama, saya tidak tahu persisnya, ini hanya iftirodi kalau bahasa fikih. Sudah, Bapak kasih 30 kilo, itu dihabisin nggak? Tidak, Pak, dia tahu, Pak. Perintah Allah tadi, jangan makan berlebihan, dia tahu. Ya, sudah, mau mana lagi Bapak? Punya bayi yang masa matanya masih tertutup, tanya sama istri-istri kita. Benar nggak itu? Bayi yang baru lahir, mata yang tertutup, kalau disuruh minum banyak-banyak, nggak mau dia. Dia nggak mau, Pak. Kelebihan juga nggak mau, kekurangan juga nggak mau. Gitu. Ini hukum alam. Ya. Jin juga gitu. Kalau Bapak ngadepin jin, jangan salah, kamu saya kasih minum yang banyak kamu gitu. Bilang aja kan takut dia. Gitu loh. Ini guyon aja ini karena orang NU biasanya kan sering dialog sama jin ya, Pak ya. Bilang aja kamu kalau macam-macam sama saya kasih minum yang banyak kamu nanti. Nanti kan lari dia. Takut tak dikasih minum, Pak. Beledung utangnya mati ini misalnya. Terus salam apa yang tidak? Malaikat sama juga. Sama. Ini makhluk Allah. Tahu betul. Ya, jadi kata makan dan minum dipilih oleh Allah ya. Itu bukan sembarangan. Tapi yang mencerminkan bahwa semua makhluknya itu paham. Tapi ingat, yang paling punya delegasi untuk aneh-aneh, kalau bahasa lainnya, ya absolutisasi, subjektivitas, itu hanya manusia. Nah, begitu. Terserah diolah sama dia. Gitu.
Dari situ dia membangun peradaban. Ya, itu ada kewenangannya. Nah, kaitannya COVID ini apa? COVID ini kan makhluk alamiah. Jadi kalau kita tidak pakai kata keseimbangan tadi, pasti kalah. Nah, baru kalau sudah dioptimalkan potensi positifnya. Jadi kalau bahasa fikih, mubah itu artinya apa sih? Kira-kira alamiahnya itu 50-50, mafsadat sama maslahatnya. Kue lah yang nentoke, kamulah yang gitu. Kita diberi kewenangan. Sekarang kalau dibilang nafilah, itu kira-kira, saya tidak mengatakan sunnah ya, ini saya hindari dulu, supaya jangan salah. Sunnah itu apa? Nafilah itu apa? Itu lebih banyak maslahatnya, sehingga agar Anda tidak kehilangan kesempatan, Anda dianjurkan untuk melakukannya. Itu nafilah. Nah, wajib itu apa? Itu mutlak bermaslahat atau faedah untuk kita. Oleh karena itu kita diwajibkan agar tidak kehilangan ya kehebatan ini. Nah, turun makro. Makro itu apa? Makro itu lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Sehingga kita dianjurkan untuk meninggalkannya atau tidak melakukannya agar kita selamat. Nah, haram itu apa? Haram itu mutlak berbahaya, mutlak mudarat kalau bahasa Indonesianya, madorot, mutlak ada, ya, mutlak negatif, sehingga kita dilarang melakukannya agar kita selamat. Nah, COVID ini apa? Ini makhluk alamiah ini. Dia tidak pandang bulu kalau bahasa konstitusinya. Mau presiden Amerika, kayak mau orang patah hati, kayak mau miskin, kayak mau kaya, kayak mau kiai, kayak itu mau kepala BPP, kayak begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi dalam menyikapi COVID ini jangan benturkan antara sunnah dengan nafilah. Ya, ini maksudnya gimana? Ya, sunnah itu begini. COVID ini sunnatullah. Ini masuk ke Nabi menjadi sunnatul Rasul. Kita harus menyelesaikannya sesuai dengan hukum alam itu sendiri. Ya, medis itu. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, misalnya sudah ketemu, salah satu jawabannya, ya ini untuk preventifnya, ditemukanlah masker. Ini alamiah masker, ini masih medis ini. Tetapi, apakah mau dikasih merah putih kayak saya ini, atau mau dikasih gambar NU, itu nafilah. Itu subjektif, itu relatif, itu lokal, itu pilihan. Begitu loh. Di sini umat Islam banyak keliru. Menggunakan kata sunnah tadi. Dikira itu pada nafilah yang mereka pikir, itu maksud saya. Karena yang mereka pikir itu nafilah dibenturkan dengan sunnah, maka kalah Pak yang nafilah. Itu di dunia sampai sana loh, sampai kiamat sana besok loh, itu maksud saya. Ya, saya agak keras ngomong ini bukan marah ke bapak-bapak. Saya geram melihat umat-umat yang tokoh-tokoh agama yang ngomong seenaknya itu. Begitu loh. Kasihan umat kita ini. Ya. Mohon maaf ya, saya nggak marah orang-orang NU loh Pak ya. Ojo keliru loh Pak ya. Nah, saya ingin menjelaskan di situ. Nah, sekarang kalau pakai bahasa anunya gimana penyelesaiannya? Ya, ini saya kasih gambaran yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Itu di dalam bahasa kita ada namanya guyub rukun. Ya, bapak-bapak ini kan wong NU, kita kuning kan lebih pintar dari saya lah. Ya, jangan salah, COVID saya katakan gaib. Ya, kalau gaib nanti simbail. Ya, nah sudah. Guyub itu apa? Itu sigoh mubalaghah dari kata gaib. Jangan salah, Pak. Ya. Jadi guyub rukun itu bukan bahasa Jawa. Itu pinter-pinter kiai, pinter-pinter wali, pinter-pinter ulama dulu menyampaikan itu ke masyarakat pakai bahasa awam. Padahal itu bahasa Arab, Pak. Ya, guyub itu loh. Guyub, ya, sang maha gaib. Maksudnya apa? Ya, kita ini diminta untuk menggaibkan tadi, menghilangkan subjektivitas kita. Menghilangkan ego kita sampai pada titik netral itu tadi, titik adil itu loh. Ya. Nah, jadi kita harus percaya bahwa COVID ini makhluk gaib. Ini berbahaya secara alamiah. Ini ada delegasi Allah di situ. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah. Nah, di situ baru kembali ke rukun. Rukun itu bahasa Arab kan, ruknun itu loh, nggak tahu arkanul iman. Itu misalnya. Jadi dari bahasa rukun. Maksudnya apa? Kita tundukkan egoisme kita sampai pada titik keadilan, ya, netral, objektif. Terus rukun, kembali ke pondasi. Apa itu? Pilar itu. Itu adalah keputusan bersama. Begitu. Ini peraturan. Nah, karena kita ini sudah paham, orang NU gampang banget itu, tidak perlu debat panjang kalau orang NU. Pemerintah ini ulil amri, sudah gampang. Jadi rukun kita ini apa? Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai tahapan-tahapan untuk
preventif itu, dan nanti kuratifnya kalau sudah kena, itu yang dimaksud rukun di sini. Dengan itu, maka saya sampaikan dulu, kuncinya kalau pakai bahasa Islam itu jihad akbar. Mengontrol diri sendiri itu loh, maksudnya ke gaib dan rukun itu tadi. Dari gaib ke rukun itu dibutuhkan tadi, namanya jihad akbar. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, dari situlah kita punya peran sebagai ulama, bapak-bapak NU itu. Ya, saya mohon maaf di sini satu hal yang perlu saya sampaikan. Orang NU ini kan termasuk orang yang belum percaya dengan hukum kausalitas. Itu agak susah di sana, ya, karena masih pakai background Asy'ariyah, begitu. Ya, itu kesulitannya di sana. Maka sering mendalilnya itu wallahu ala kulli syai'in qadir, gitu. Nah, itu di situ itu hati-hati di situ, ya. Di sini sedikit ada penjelasan alamiah. Kalau untuk Pak Sekjen kayak Pak Faisal itu gampang, beliau insinyur, sangat mudah memahami kausalitas ini. Kalau saya pakai bahasa kausalitas Islam, di sini ada 3 kausalitas. Kausalitas ilahiyah, ya, sababiyah ilahiyah, sababiyah alamiah, atau kauniyah, atau tabiiyah, dan insaniyah. Jadi sababiyah alamiah, atau kosmos ini, ya, tidak ada pilihan kecuali yes or no. Nah, tapi manusia sebagai bagian dari sababiyah alamiah, kosmis, itu ya diberi kewenangan untuk mengelola. Tapi jangan salah, keduanya ini digerakkan oleh sababiyah ilahiyah. Nah, jadi dengan kembali kepada rukun, ya, guyub rukun itu, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jangan salah tadi, karena saya juga menyebut kata ilahiyah, dan seperti juga yang disampaikan oleh para kiai banyak di tempat, ya, di situ perlunya doa untuk, ya, menyelesaikan masalah ini. Ya. Bukan saya kelenek, tapi saya baca betul Qurannya, ya, saya bacakan. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya, salah satu cara untuk membangun masa depan, termasuk menyelesaikan masalah apa? Sabar. Tapi sabar ini bukan dalam pengertian kita hari ini loh, Pak. Saya pernah nulis di Republika. Sabar ini hukum alam, yang tadi itu persis berlaku semua makhluk itu. Gitu loh. Ya, tanpa iman pun dengan sabar, persoalan dunia itu sukses. Ya, tapi kenapa perlu ditambahi sholat? Nah, karena sabar itu alamiah, itu insaniyah, itu stop duniawiyah. Untuk ke akhirat diperlukan sholat. Nah, sholat itu simbol dari maksudnya at-taqwa tadi, agama. Jadi kalau sabar saja di dunia berhasil, kucing berhasil, jangan salah ya. Semua alam tadi, 5 alam itu. Nih, contohnya misalnya kucing mau punya anak, pakai sabar gak dia? Sabar Pak, kehamilannya berapa bulan tuh mereka tahu juga. Bapak punya pohon pisang, misalnya umurnya harusnya panen, saya tidak tahu ya, saya tidak pernah jadi petani. Misalnya pohon pisang itu 4 bulan umpama, Bapak suruh 1 bulan panen, mati dia Pak, bunuh diri dia. Ngapain ngikutin manusia itu katanya? Gitu. Itu nggak sabar itu orang katanya, begitu. Ngerti ya sedang saya maksud itu? Proses itu alam ya, itu berlaku di mana saja, kapanpun, dimanapun. Itu sabar. Nah, sekarang ada sholat. Jadi sabar itu kalau saya tarik dalam konteks ini adalah prokes itu. Rukun, keputusan kita bersama, ya, pemerintah didukung masyarakat dan seterusnya. Nah, baru sholat. Ya, sholat dalam konteks ini kalau bahasa NU istighotsah, tahlilan, mujahadah, begitu. Kalau saya pribadi, saya mohon maaf ya. Kalau saya pribadi, saya mohon maaf, tapi saya sampaikan ini, mohon maaf saya, bukan saya ingin takabur, enggak. Saya itu sudah sholat hajat 39 tahun, ya, per 2 Agustus kemarin. Nah, salah satu doa saya itu ya mendoakan ini. Ya, saya ulang ya, saya sholat hajat ya, 39 tahun. Ya, nah, itu beda. Saya setiap hari mendoakan, termasuk nyelawati bapak-bapak itu. Tapi tidak saya sebut nama, kakean. Umatihi aja gitu. Yang khusus aja bapak saya, ibu saya. Ya. Tapi itu bagian dari doa itu saya kerjakan juga gitu loh. Maksudnya bukan saya ngarang sendiri. Enggak, saya baca Quran juga. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh para kiai, perlunya tadi ada istighotsah, ada tahlilan, ada apa mujahadah ya. Silakan apapun namanya itu. Doa-doa itu termasuk kemarin ada yang dari Kemenak apa itu? Pray apa itu? From home atau apa saya lupa kemarin ya. Praying from home misalnya seperti itu. Ini penting sekali dilakukan ya. Nah, itu yang saya kira bisa dilakukan oleh LDNU ya, Nahdlatul Ulama ini ya, terutama karena tadi seperti disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Kiai tadi, Bukhari ya, Pak Kiai Bukhari ya. Pak Kiai Agus Salim. Pak Kiai Agus Salim. Mohon maaf. Pak Kiai Agus Salim ya. Nah, itu tadi ya, bahwa dengan tahlilan itu, doa itu semua seperti itu. Ya, tapi juga kita seperti orang NU, Pak.
yaitu fa'alu lima yurid. Terserah Gusti Allah itu Pak ya. Saya mau cerita terakhir ini supaya jangan kita juga tidak boleh takabur gitu. Saya baru saja menyampaikan ceramah yang saya sampaikan tadi itu di depan tokoh agama dan pemuda di Samarinda. Itu tanggal 1 kalau saya tidak salah Juli ya, 1 Juli yang lalu. Pak, saya udah cerita begini Pak. Seolah-olah saya ini kan kalau dilihat wah wong pinter segala macam kayak kebal-kebal dewe gitu kira-kira begitu. Tapi saya ingat betul Allah punya firman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu Pak, dilalah dari bahasa Arab dilallah ya Pak. Dijawakan tadi dilalah kersane ngalah itu ya. Itu apa Pak? Terbang itu saya dari Samarinda Pak 30 menit tertidur, tapi setelah itu mual dan saya dicoba oleh Allah. Akhirnya saya masuk rumah sakit Fatmawati seminggu. Nah, yang mohon maaf itu saya cerita ini sebagai ujian itu tadi. Gimana gaji tua yang kusu itu apa di sini Pak? Sehari itu infusnya 3 kali, masing-masing 3. Dan obatnya itu, sekali minum, hari pertama yang malam itu jumlahnya 13, Pak. Jadi sehari mungkin saya minum di samping yang 3 tadi itu. Itu saya minum pil itu kira-kira sehari sampai 20, Pak. Ya. Itu kalau saya terlambat, saya tidak Gusti Allah ya, kalkulasi pribadi saya sendiri. Kalau saya terlambat 2 hari saja mungkin saya sudah meninggal. Karena darah sudah membeku, sini sudah terganjal ya, sudah tidak mau makan, gitu Pak. Dan ingat, pada saat krisis, siapapun itu, kita membutuhkan pendamping. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada malaikat Jibrilnya, ya, itu saya pun sudah membantah, ya, inti saya berkali-kali. Sudah, aku cukup di rumah, saya bilang, minum obat aja, tidak apa-apa ini. Andai kata saya tidak ingat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, Pak. Jangan salah Pak ya, kalau di Arab orang selalu menyalahkan istri. Kalau di Indonesia tidak Pak. Ya, jangan salah itu. Nah, itu tahu maksudnya? Saya dengarkan nasihat istri saya, kamu harus ke rumah sakit Mas. Nah, karena saya nurut, saya seminggu di rumah sakit. Ya, mohon maaf karena saya pejabat, saya dapat fasilitas. Tapi coba kalau saya orang awam, kira-kira gimana Pak? Ya, ini pengalaman betul ini. Nah, alhamdulillah kemudian saya isoman 2 seminggu itu sudah negatif. Ya, tapi saya baru berani keluar rumah setelah 3 minggu. Nah, maksud saya mau bilang apa lagi nih? Ya, betapapun kita yakin dengan semua teori tadi, alat untuk menyelesaikan, tapi jangan salah. Ya. Fa'alul lima yurid. Ya, Allah itu maha melaksanakan. Maha ya, saya kasih pakakan itu isim apa namanya? Sigoh mubalaghah. Maha itu, bukan fa'ilun ya. Fa'al lima yurid. Termasuk menguji kepala BPP yang baru saja menjelaskan tentang hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sunnah dan nafilah. Pak. Ya. Jadi tidak ada yang bebas di sini, Pak. Kita semua diuji kok. Nah, begitulah ya. Jadi yang terakhir mau saya sampaikan, saya terima kasih sekali ini kerjasamanya dan mungkin nanti Pak Deputi ya.